Era Kompany dimulai, Bayer bantai SSV Ulm. Dramatis, Zirkzee menangkan MU atas Fulham. Calvin Phillips resmi gabung Ipswich Town. Thiago Alcantara mundur latih Barcelona. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Duel SSV Ulm versus Bayern Munchen pada laga DFB Pokal berlangsung di Donau Stadion. Bayern tampil menekan sejak menit awal. Hasilnya, mereka bisa memecah kebuntuan di menit ke-12 melalui Thomas Müller. 3 menit berselang Bayern bisa menggandakan keunggulan. Müller mencetak gol keduanya pada laga ini di menit ke-15. Die Bavaria masih dominan selepas jeda, namun Bayern baru bisa mencetak gol ketiga di menit ke-79 via Kingsley Coman. Harry Kane menutup kemenangan Bayern lewat golnya di menit akhir laga. Ia bisa menanduk menjadi gol pada menit ke-93. Bayern Munchen menutup laga dengan skor 4-0. Hasil ini mengantarkan Bayern ke babak kedua di DFB Pokal. Paris Saint-Germain melawat ke Le Havre pada pertandingan di Stade Ocean. Lee Kang-in membuka keunggulan PSG pada menit ketiga lewat tembakan di kotak penalti. Setelah memimpin 1-0 di babak pertama, PSG kehilangan keunggulan pada menit ke-48 karena Gautler Loris mencetak gol. PSG nyaris frustasi sebelum Ousmane Dembélé menanduk bola untuk membawa timnya memimpin 2-1. PSG mendapat gol ketiganya semenit setelahnya berkat sepakan kaki kanan dari Bradley Barcola di dalam kotak penalti. Penalti Colomboani di masa injury time memastikan kemenangan PSG 4-1 sekaligus jadi awal yang baik Les Parisiens. PSG memuncaki sementara klasemen Liga Prancis 2024-2025 dengan 3 poin. MU meladeni Fulham di Old Trafford dalam duel pekan ke-1 Liga Inggris 2024-2025. Fulham layak mendapat apresiasi karena bisa memberikan perlawanan alot. Laga berlangsung sesuai prediksi. MU sulit mengeluarkan permainan terbaik mereka. Fulham melawan dengan sangat baik. Percobaan demi percobaan, MU akhirnya bisa menjebol gawang lawan di menit ke-87. Si striker baru Joshua Zirkzee menyambut umpan silang Garnacho dan membelokkan bola mengecoh Leno. MU sementara memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 3 poin. Ada 6 pertandingan digelar mulai Sabtu malam waktu Indonesia Barat nanti. Joshua Zirkzee terpilih sebagai Man of the Match resmi versi voting Premier League. Golnya jelas jadi momen terpenting dalam kemenangan Manchester United kali ini. Zirkzee masuk ke lapangan di menit ke-61 dan menghabiskan sekitar 30 menit di lapangan. Selama itu, dia bergerak efektif layaknya striker top. Pemain 23 tahun ini hanya membuat 12 sentuhan bola dan hanya membuat 9 umpan akurat. Zirkzee bahkan hanya melepas 1 tembakan tepat sasaran dan itulah yang menjadi gol kemenangan Manchester United. Dalam keterangan setelah pertandingan, Joshua Zirkzee mengungkapkan apa yang dirasakan setelah mengantarkan MU meraih kemenangan lewat gol penting yang dicetaknya. Menurutnya tak ada yang lebih baik dari mencetak gol debut yang juga menjadi gol penentu kemenangan di depan pendukung MU yang berada di tribun Stratford End. Menurutnya apa yang diterima di Old Trafford, terutama sambutan daripada supporter, membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Jadon Sancho tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan pertama Manchester United di musim baru, mengingat kembali kenangan saat ia tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Arsenal musim lalu yang memicu pertengkaran hebat dengan Erik ten Hag yang menyebabkan ia dikeluarkan dari tim. Namun, sang manajer menjelaskan mengapa winger tersebut tidak masuk dalam daftar skuad yang berisi 20 pemain. Saya hanya bisa memasukkan 20 pemain ke dalam skuad dan Jadon pekan ini mengalami infeksi telinga. Ia tidak fit 100%, kata Erik ten Hag. João Neves ikut ambil peran besar dalam kemenangan telak 4-1 atas Le Havre. Neves baru masuk di babak kedua dan berhasil membuat 2 assist, masing-masing untuk gol Dembélé dan gol Barcola. Keduanya pun berawal dari pergerakan cerdik yang diikuti umpan akurat. Kedua assist ini pun krusial, yaitu untuk gol kedua dan gol ketiga yang mengubah arah pertandingan dan mengantar PSG mengamankan kemenangan. Laga ini adalah laga debut Neves untuk PSG dan dia langsung berkontribusi dengan 2 assist. Melihat tanda-tanda awal, PSG tampaknya telah mendapatkan calon bintang masa depan terbaik mereka. Thomas Müller memimpin barisan depan Bayern pada laga pertamanya sejak memutuskan pensiun dari timnas Jerman. Ia menjawab keraguan soal usianya yang telah berusia 34 tahun dengan mencetak 2 gol dari hanya 2 tembakan tepat sasaran pertamanya. Ini adalah musim ke-16 beruntun di mana Thomas Müller mencetak gol bagi Bayern Munchen. Gol-gol tersebut merupakan yang ke-35 dan ke-36 bagi Marcel di ajang DFB Pokal. Dirinya pun bermain 90 menit dan menyediakan asis umpan silang nan akurat ke kepala Harry Kane yang mencetak gol pertamanya di DFB Pokal pada injury time babak kedua.
Bayern Munchen memulai era Kompany dengan kemenangan saat mereka mengalahkan tim divisi 2 Ulm dengan skor 4-0. Bayern Munchen memegang rekor di kompetisi ini dengan 20 gelar dan Der Bavarian melaju ke putaran kedua. Kendati begitu, Kompany harus berhati-hati di putaran kedua nanti karena Bayern gagal melewati rintangan tersebut dalam 3 dari 4 musim terakhir. Musim lalu, Bayern asuhan Thomas Tuchel harus menyerah di putaran kedua di FV Pokal saat menghadapi tim kasta ketiga Saarbrücken walau menurunkan banyak pemain tim utama. Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany memberikan sinyal bahwa dia tidak akan mengandalkan jasa Leon Goretzka. Hal itu terbukti dengan tidak dimasukkannya ke dalam skuad utama di laga perdana di FV Pokal melawan Ulm. Menurut laporan Kickers yang dikutip Goal, Goretzka saat ini dalam kondisi fit untuk bermain, namun namanya tidak masuk dalam daftar skuad klub Bavaria. Sementara itu, laporan Sky Jerman menyebut meski Goretzka sudah mendapatkan lampu hijau untuk hengkang, dia masih bertekad untuk bertahan di Bayern dan memperjuangkan tempatnya. Thiago Alcantara yang memutuskan pensiun pada musim panas 2024 diundang untuk menjadi staf pelatih bos baru Blaugrana Hansi Flick. Kehadirannya di balik layar Barca dianggap sebagai keputusan yang cerdas bagi tim Flick dan ia mampu berkontribusi langsung di sesi latihan. Namun Barca telah mengonfirmasi bahwa Thiago sudah meninggalkan tim Flick meski baru bergabung selama beberapa pekan. Thiago sekarang harus menuntaskan apa langkah selanjutnya yang akan ia tempuh. Pria 33 tahun asal Spanyol itu diyakini ingin meneruskan karir kepelatihannya. Liga Premier Inggris akan mengubah proses perhitungan injury time musim ini dengan wasit mendapat instruksi baru demi memperpendek durasi pertandingan. Salah satu perubahan terbesar adalah alokasi 30 detik setelah gol dicetak. Di bawah pedoman baru ini, wasit akan memberikan kelonggaran 30 detik usai terjadi gol untuk para pemain kembali ke posisi masing-masing. Setelah 30 detik tersebut lewat, wasit baru akan mulai menghitung waktu untuk nantinya ditambah ke injury time. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperpendek durasi pertandingan sebanyak 1 menit 30 detik per laga dengan asumsi rataan 3,1 gol per laga musim lalu. Pulang ke Barcelona membuat Dani Olmo makin tak sabar menantikan debutnya. Namun Olmo sempat dibuat was-was lantaran namanya tak kunjung didaftarkan oleh Blaugrana dan berpotensi menunda debutnya. Barcelona harus memutar otak untuk mengatur keuangan agar bisa segera mendaftarkan gelandang berpostur 179 cm tersebut. Kabar baik akhirnya didapat menjelang bergulirnya La Liga. Josep Capdevila mengabarkan bahwa Olmo sudah terdaftar sebagai penggawa Barcelona. Tentu Olmo sudah bisa dimainkan saat Barcelona bertandang ke markas Valencia di hari nanti. Kiper asal Spanyol Pau Lopez telah ditransfer dengan status pinjaman selama setahun ke tim Girona. Lopez telah bergabung dengan tim Spanyol dari France Marseille. Gaji Lopez akan ditanggung oleh Girona, sedangkan klausul pembeliannya adalah 6,5 juta euro. Opsi pembelian tidak wajib. Lopez akan bersaing dengan Paulo Gazzaniga sebagai penjaga gawang tim Katalan. Meski akan menjadi kejutan jika ia pergi untuk menjadi pelapis di Girona, Lopez akan memiliki kesempatan untuk berkompetisi di Liga Champions. Penjaga Spanyol itu berhasil memainkan 127 pertandingan kompetitif untuk Marseille dan mencatatkan 35 clean sheet. Gelandang Jerman Robert Andrich telah memperbarui kontraknya dengan tim Bayer Leverkusen. Berita itu diumumkan pada hari Jumat oleh klub Jerman. Andrich akan menjadi bagian dari Leverkusen hingga tahun 2028. Andrich yang bergabung dengan Leverkusen pada tahun 2021 adalah bagian penting dari skuad musim lalu, mencetak 6 gol dalam 45 penampilan di semua kompetisi. Pemain Jerman berusia 29 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin lini tengah. Dengan perpaduan fisik dan kemampuan teknisnya, membuatnya menjadi aset baik di dalam negeri maupun di Eropa. Paulo Dybala saat ini sedang dibidik klub asal Arab Saudi, Al-Qadsiah. Roma berharap dapat menjual Dybala dengan harga 15 juta euro, meski sempat ada klausul pelepasan sebesar 12 juta euro. Rencana klub untuk menjual Dybala ditentang oleh fans. Hal tersebut terlihat dari sebuah coretan di tembok Trigoria yang merupakan tempat latihan Roma. Jangan jual Paulo, bunyi pesan tersebut yang diunggah oleh pewarta radio-radio di media sosial. Dybala bisa saja menerima jalan untuk pergi dari Roma. Lazio yang disebut-sebut ditawarkan gaji sebesar 20 juta euro per musim oleh Al-Qadsiah. Pihak Liverpool dikabarkan sudah menjadwalkan pertemuan dengan Virgil van Dijk. Football Insight menyebut manajemen Liverpool juga merasa agak khawatir melihat situasi kontrak Van Dijk. Mereka dilaporkan akan menjadwalkan pertemuan dengan Van Dijk pada akhir tahun 2024 ini. Mereka sepertinya masih ingin melihat seperti apa performa sang bek ketika musim ini berjalan sebelum memutuskan seperti apa tawaran yang bakal mereka lontarkan untuk sang skipper. Jika ternyata kontrak Van Dijk tidak diperpanjang, maka Liverpool harus bergerak cepat. Mereka harus mencari pengganti yang sepadan baginya.
Bintang asal Inggris Calvin Phillips akhirnya meninggalkan Manchester City untuk menjalani masa peminjaman di Ipswich Town selama 1 musim ke depan. Dalam kesepakatan tersebut, juga Ipswich dikabarkan tidak punya klausul opsi membeli penggawa timnas Inggris tersebut. Menanggapi kepindahannya ke skuad The Tractor Boys, Phillips mengaku sangat bahagia. Phillips mengaku sudah beberapa pekan terakhir menunggu kepindahannya diresmikan ke Ipswich dan akhirnya pada akhir pekan ini bisa terwujud. Bukan hanya itu, Phillips juga mengaku siap memberikan segalanya bagi klub barunya tersebut. Xherdan Shaqiri kini menjadi pemain Basel. Kabar kembalinya dia ke Liga Super Swiss dikonfirmasi sehari setelah meninggalkan klub Amerika Serikat Chicago Fire. Shaqiri bergabung dengan juara Swiss 20 kali itu sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan klub Amerika itu diputus dengan kesepakatan bersama. Basel mengumumkan pada hari Jumat kepulangan bintang sepak bola Swiss itu. Pesepak bola yang tampil 125 kali bersama Swiss itu telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga tahun 2027. Dia akan mengenakan nomor punggung 10. Fabrizio Romano melaporkan bahwa tanda-tanda Manuel Ugarte bakal dijual semakin menguat. Pasalnya ia dicoret dari skuad PSG yang akan berlaga di Ligue 1. Menurut Romano, Enrique melihat Ugarte sebagai pemain surplus di tim mereka, sehingga daripada hanya jadi penghangat bangku cadangan, ia memilih untuk menjual sang gelandang di musim panas ini. Menurut gosip yang beredar, PSG memantapkan harga yang cukup tinggi untuk Ugarte. Mereka ingin bayaran sekitar 70 juta euro untuk jasa pemain timnas Uruguay tersebut. Hingga saat ini belum ada tawaran konkret untuk membawa Joao Cancelo keluar dari Etihad Stadium. Manchester City tidak mau melepas murah Cancelo yang masih terikat kontrak sampai tahun 2027. Cancelo pun masih berlatih bersama tim utama City sampai saat ini. Mengingat City tidak punya bek sayap murni selepas kepergiannya 1,5 tahun lalu, ada kemungkinan Cancelo bisa dimainkan. Meski demikian, Joao Cancelo sepertinya masih punya tempat di Manchester City. Ada kans Pep Guardiola bakal memainkan bek asal Portugal itu lagi di musim ini. Belakangan, Elkan Bagot memang menjadi sorotan. Hal itu bermula ketika pelatih Sintayong mencoba memanggil Elkan ketika laga playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea di Prancis. Namun tak diketahui alasannya, Elkan absen dalam pertandingan tersebut. Masalah kian runcing ketika Sin tak memanggil Elkan Bagot untuk menatap 2 laga pamungkas grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sin pun ternyata masih belum mau memanggil bek janggung tersebut untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 saat hadapi Arab Saudi dan Australia. Masa depan Jay Eidses di Venezia masih menjadi perbincangan hangat. Terlebih Torino menjadikannya bidikan nomor 1. Keinginan Torino mendaratkan pemain Indonesia tersebut atas permintaan langsung mantan pelatihnya Paulo Vanoli. Jay memang tampil istimewa sepanjang membela Venezia di Serie B musim lalu. Pemain berusia 24 tahun tersebut total bermain 29 pertandingan dengan Venezia hingga babak playoff. Dari catatan itu, 27 diantaranya Jay Eidses tampil sebagai starter. Selama dia bermain pun, Venezia berhasil meraih 9 clean sheet. Dia pun berhasil mengemas 3 gol. Jordi Amat memang tadinya dikhawatirkan masih harus absen ketika Garuda bertandang ke Jeddah. Pasalnya, dia sempat mendapatkan kartu merah ketika melawan Irak. Banyak yang beranggapan kalau kartu merah langsung itu membuat bek Johor Darul Takzim JDT harus absen 2 pertandingan, yakni ketika timnas hadapi Arab Saudi. Kini, Jordi Amat ternyata bisa main membela timnas Indonesia ketika hadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium. AFC sudah mengonfirmasinya dengan mengirim surat kepada PSSI. Persib Bandung menjadi wakil Indonesia di AFC Champions League 2 dengan status juara BRI Liga 1 2023-2024 lalu. Maung Bandung akan mendapat lawan-lawan yang cukup sulit di fase ini. Drawing atau undian fase grup AFC Champions League 2 2024-2025 digelar pada Jumat siang waktu Indonesia Barat. Persib Bandung berada di grup F yang berisikan Zhangjiang FC Cina, Port FC Thailand, Lion City Sailor FC Singapura. Babak grup akan dimulai pada tanggal 17 September dengan 2 tim teratas dari setiap grup lolos ke babak sistem gugur. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.